Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan di sore hari ini dan mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Sang Sumber Kehidupan, kami bersyukur bila sore hari ini Tuhan mengasihi kami melalui sapaan firman-Mu. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 6, ayat 12 sampai 19. Injil Lukas pasal 6, ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk menyembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang menerima sabda Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan Bapak Ibu semua dimanapun panjenengan berada. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Injil Lukas pasal 6, ayat 12 sampai 19. Dan kita diberikan tema, berdoa terlebih dahulu. Berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita pasti ada sebuah persiapan-persiapan, ada bekal-bekal, dan ada pertimbangan-pertimbangan sebelum kita melakukan sesuatu. Dimulai dari kita bangun pagi, pasti setelah bangun pagi kita akan mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Setelah bangun pagi, ketika mau memulai sebuah aktivitas, tentunya juga akan ada sebuah pertimbangan-pertimbangan. Ada bekal-bekal yang harus dilakukan untuk kita memulai sebuah aktivitas, sebuah pekerjaan, dan juga kegiatan yang lainnya. Dalam perikop kita, Injil Matius pasal 6, ayat 12 sampai 19. Tuhan Yesus menghendaki memilih 12 orang yang kemudian disebut sebagai rasul. Sebelum Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya, tentunya Tuhan Yesus juga sudah memiliki pertimbangan. Tuhan Yesus juga sudah melihat apa yang akan dilakukan, apa yang harus dikerjakan sebelum memilih ke-12 murid yang akan disebut sebagai rasul. Dia tidak memilih dengan asal-asalan saja. Orang langsung saanggere dewe memilih. Tetapi Tuhan Yesus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Tuhan Yesus memiliki sebuah inisiatif. Dan bahkan Tuhan Yesus juga melihat
menimbang, memutuskan siapa-siapa yang akan dipilihnya menjadi rasul, yang akan meneruskan karya dan pelayanannya kepada orang lain di dalam kehidupannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata semalam suntuk Tuhan Yesus berdoa di sebuah gunung atau bukit. Tidak ada yang tahu apa yang dinaikkan, dipanjatkan di dalam doanya. Namun yang pasti, di dalam permohonan, di dalam doa yang dipanjatkan kepada Bapaknya, kita harus percaya salah satunya adalah sebuah pertimbangan permohonan ketika Tuhan Yesus akan memilih ke-12 muridnya yang akan disebut rasul. Oleh sebab itu, ini menunjukkan bahwa tugas dan panggilan dari Allah adalah sebuah tugas dan panggilan yang penting. Tidak berhenti di dalam kehidupan Tuhan Yesus saja, tetapi juga nanti akan diteruskan di dalam pelayanan dan karya melalui para murid yang pada waktu itu akan dipilihnya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setelah berdoa semalam suntuk, Tuhan Yesus memulai memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Orang-orang tersebut bukan dari golongan orang terpelajar. Mereka memiliki latar belakang yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Mereka hanya orang-orang yang sederhana. Oleh sebab itu ada yang dari kelompok nelayan, ada juga orang dari pemungut cukai atau kelompok pemungut cukai. Ada yang sangat bersemangat di dalam rohani yang begitu meluap-luap. Ada yang sangat nasionalisme yang begitu luar biasa. Namun orang-orang tersebut kemudian menjadi pandai dan menjadi orang yang sangat luar biasa di dalam pelayanan karena kasih anugerah yang diberikan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata di dalam sebuah persiapan, di dalam setiap doa yang kita panjatkan, tentunya mendorong dan menolong di dalam kehidupan kita, sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika ingin memulai sesuatu, Tuhan Yesus mengawalinya dengan berdoa. Salah satunya ketika Tuhan Yesus memulai dengan berdoa sebagai sebuah persiapan ketika ingin memilih para murid yang pada waktu itu akan mengemban tugas yang luar biasa, meneruskan karya penyelamatan Allah melalui kehidupan para murid yang pada waktu itu dipilih. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, setelah mereka dipilih ternyata Tuhan Yesus mengajak mereka untuk menemui orang banyak. Karena orang banyak pada waktu itu ingin melihat Tuhan Yesus, ingin menantikan karya Tuhan Yesus yang akan dikerjakan, mulai dari pengajaran, melalui dari mujizat, melalui dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan membuat mereka terheran melihat sosok Yesus yang sebenarnya. Oleh sebab itu, ada juga orang banyak yang pada waktu itu rindu untuk mendengar pengajaran Tuhan, memohon disembuhkan, dilepaskan dari kuasa iblis, dan ingin menyentuh jubah Tuhan Yesus karena ada kuasa yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus ketika orang banyak itu menjamah Tuhan atau menjamah jubah Tuhan Yesus. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada para rasul yang baru saja dipilihnya, yaitu tentang tugas dan panggilan, serta tanggung jawab sebagai orang percaya yang harus mereka emban, yang harus mereka kerjakan, dan yang harus mereka selesaikan ketika mereka dipilih oleh Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata dari bacaan kita, Tuhan Yesus menolong dan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan, segala sesuatu yang akan kita selesaikan, itu harus dimulai dengan persiapan. Persiapan yang paling inti adalah kita diajak untuk berdoa. Berdoa terlebih dahulu. Kalau di dalam ajaran atau dogma kekristenan, doa itu adalah nafas
hidup orang percaya. Kalau kita mau berdoa, maka kita masih bernafas di dalam iman kita. Kalau kita masih bernafas di dalam iman kita, maka kita memiliki kehidupan. Ketika kita memiliki kehidupan, kita bisa menyelesaikan setiap pekerjaan dan bahkan masalah yang kita hadapi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, doa adalah sebuah cara untuk kita mengungkapkan segala permohonan, segala unek-unek, dan bahkan doa menjadi sebuah komunikasi di antara umat Kristen, umat percaya kepada Allah sendiri. Kita dapat berkomunikasi, kita dapat bercerita, kita dapat mencurahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan Allah melalui doa yang kita panjatkan. Oleh sebab itu mari kita memulai segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu agar segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, dan Tuhan menolong dan memampukan di dalam setiap tugas dan pekerjaan yang akan kita hadapi bersama. Tidak hanya kita diawali dengan doa ketika mau melakukan sesuatu. Ternyata doa dapat menolong kita bertahan pada pilihan. Doa dapat menolong kita bertahan pada pilihan. Pada waktu itu Tuhan Yesus memilih para murid. Dan Tuhan Yesus pun bertahan pada pilihannya. Walaupun para murid pada waktu itu memiliki latar belakang yang tidak istimewa. Mereka adalah kelompok-kelompok orang sederhana. Dan bahkan di antara para murid ada dari kelompok pemujuka yang pada waktu itu disingkirkan, dijauhi, dicap atau dianggap orang berdosa. Tuhan Yesus tetap bertahan pada pilihannya. Bahwa pilihannya itulah yang akan membawa kehidupan para murid sendiri di dalam karya dan penyelamatan Allah terhadap kehidupan manusia. Berdoa dapat membuat kita bertahan pada pilihan. Begitupun juga dengan para murid. Mereka juga diajarkan untuk berdoa ketika mereka bertahan pada pilihan menjadi murid. Kalau mereka diawali dengan doa, maka mereka dapat bertahan di dalam segala situasi, dalam setiap peristiwa, di dalam setiap tugas-tugas yang mungkin berat mereka kerjakan. Tetapi mereka tidak lari dari tanggung jawab, karena dia sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dari bacaan kita Lukas pasal 6, ayat 12-19 menolong di dalam kehidupan kita. Agar kita memulai segala sesuatu, harus kita awali dengan doa. Doa itu menjadi sanggup, menjadi bekal untuk menghantarkan di dalam kehidupan kita agar kita yakin. Karena ada istilah, mari kita doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita doakan. Maka kita akan tetap yakin dengan pilihan, dengan segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita mengawalinya dengan doa, di dalam percaya di dalam iman kita berdoa, maka kita tetap yakin bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, walaupun di dalam realitanya mungkin itu berbeda, tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi doa akan menolong untuk kita bisa melihat bagaimana Allah itu memberikan sesuatu, Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, doa dapat menolong kita bertahan pada pilihan. Seseorang mungkin tidak akan lama bertahan dengan pilihannya, karena mungkin pilihannya itu mengecewakan. Mungkin pilihannya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beda karo sing dikarepke. Tetapi ketika kita berdoa dan membawanya di dalam doa, walaupun itu berbeda, walaupun di tengah jalan itu berubah, walaupun di tengah jalan mungkin ada yang mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan, maka di dalam doa akan menolong di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita bisa bertahan. Inilah kekuatan doa. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak kita harapkan.
Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, doa menolong untuk kita tetap bertahan pada pilihan. Itu contohnya banyak sekali. Kita yang mungkin saat ini menjadi orang Kristen, orang percaya. Kita memutuskan menjadi pengikut Kristus. Kita bawa di dalam doa, saya yakin saya akan menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi di tengah jalan banyak sekali masalah, banyak sekali tantangan dan bahkan pergumulan yang dihadapi. Tetapi dulu ketika kita berdoa itu yang mengingatkan bahwa inilah yang akan dihadapi, inilah yang akan menjadi perenungan di dalam kehidupan. Di tengah jalan walaupun situasi akan berbeda, itu akan membuat kita tetap bertahan. Contoh yang lain ketika kita memilih pasangan hidup. Mungkin di awal kita bawa di dalam doa luar biasa. Di awal-awal mungkin menyenangkan. Tetapi setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin ada yang berbeda dari pasangan kita. Mungkin akan membuat kita kecewa. Mungkin akan membuat kita marah. Tetapi doa itu yang akan menolong dan mengingatkan kita untuk tetap bertahan pada pilihan. Pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada waktu yang indah yang akan Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita tetap setia, tetap bertahan pada pilihan yang didasari dengan iman dan doa. Tidak hanya memilih pasangan hidup, memilih tempat studi, memilih pekerjaan, atau bahkan memilih yang lain. Kalau kita dasari, kita awali dengan doa, maka itulah yang menolong di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap yakin dengan pilihan. Yang kedua, kita tetap bertahan dengan pilihan yang kita ambil. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita terus memohon, kita terus berharap di dalam doa kita, di dalam iman dan percaya. Tuhan pasti akan menolong di dalam setiap pergumulan perjalanan kehidupan kita. Selamat berdoa, selamat memulai dalam segala sesuatu. Kita awali dengan berdoa. Berdoa akan membuat kita yakin. Dan berdoa akan membuat kita bertahan dengan pilihan untuk menjadi pengikut Tuhan dan menjadi saksinya yang setia. Roh Kudus menolong dan memberkati. Amin.